Bismillah kalau dimasukkan menjadi salah satu ayat dalam Al-Fatihah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan ayat yang kelima. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami minta pertolongan. Jadi makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya ulama ini adalah membenarkan tentang kalimat tauhidnya. Ini membenarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena sama-sama ada dua. Yang pertama adalah menegasikan, meniadakan, dan yang kedua adalah mengonfirmasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kita adalah menegasikan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Engkau wahai Allah. Jadi kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Engkau, dan kami tidak akan minta pertolongan kecuali hanya dan hanya teruntuk kepada Allah. Itu janji Allah, janji kita kepada Allah ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini katanya ulama membenarkan terhadap konsep kalimat tauhid la ilaha illallah yang juga ada dua, menegasikan dan mengkonfirmasi. Menegasikan pertama la ilaha illallah, menegasikan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain illallah kecuali melainkan adalah Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Engkau wahai Allah. Kami tidak akan menyembah apapun selain menyembah kepada Allah. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada apapun kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tanamkan dalam hati kita bahwa kita tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Kita tidak akan menuhankan matahari, kita tidak akan menuhankan orang, ya. Kita tidak akan menuhankan terhadap bulan, bintang, kita tidak menuhankan terhadap patung, kita tidak akan menuhankan terhadap sesuatu yang lain. Karena selain Allah itu hidupnya tergantung dengan yang lain. Kan itu. Kita hanya akan minta pertolongan bukan kepada dukun, tapi kepada Allah. Kita meminta pertolongan bukan kepada gunung, ya, tapi kepada Allah. Kita meminta pertolongan bukan kepada lautan, tapi hanya kepada Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Jadi kalau kita masih minta pertolongan selain kepada Allah, maka kita bisa musyriknya, syiriknya, menyekutukan Allah. Kalau kita beribadah, kalau kita memaknai ibadah itu kan kalau kita mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya, seolah-olah kita menyembelih kepada uangnya. Bisa-bisa nanti kita menyembah kepada uang kalau menganggap bahwa uang itu bisa melakukan segala-galanya. Ya. Tapi yang bisa melakukan segala-galanya adalah Allah. Kita kadang punya banyak uang, tapi tidak bisa memanfaatkan uang dengan baik. Ya. Uang bisa dijadikan untuk membeli sesuatu, tapi tidak bisa untuk menghidupkan sesuatu. Kan itu. Orang mati akan bisa dihidupkan dengan uang? Enggak bisa. Makanya uang nggak bisa dikatakan segala-galanya. Makanya jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah tunduk semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang membuat manusia menjadi bahagia, Allah lah yang membuat manusia menjadi tidak bahagia. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang mengatur semuanya. Ya, makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah satu makna daripada kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau beribadah kepada Allah harus benar-benar beribadah kepada Allah. Kalau kita mau mencontoh tentang ibadahnya, sholatnya Nabi, para nabi dan para sahabat, itu cukup luar biasa. Seperti yang disebutkan oleh Siti Aisyah tentang sholatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat baik terhadap keluarga, sangat baik terhadap sahabat, karena sebagai uswatun hasanah, role model yang harus memberikan contoh yang baik. Dia paling baik dengan sahabat, paling baik dengan keluarga, selalu berkomunikasi ketika dia tidak dalam keadaan sholat. Tapi ketika dalam keadaan sholat, Nabi
perhatian yang lain, hanya fokus kepada Allah, lupa dengan sahabat, lupa dengan keluarga. Itu kalau sudah sholat menghadap kepada Allah. Makanya sholat katanya Mughazali itu dalam munajat orang Islamnya, munajat kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu katanya ketika ingin mengerjakan ibadah sholat, dia detak jantungnya itu kedengaran sampai 2 mil. Katanya Imam Ghazali dalam kitabnya, sampai kedengaran detak jantung daripada Nabi Ibrahim itu ketika ingin menghadap kepada Allah dalam melakukan sholat sampai 2 mil. Itu beliau jauh ya, dari saking gugupnya, dari saking kita ingin menghambakan diri kepada Allah. Kemudian ceritanya siapa itu sahabat? Ada seorang sahabat yang disengat tawon besar sampai mengeluarkan darah, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, engkau tadi disengat oleh tawon, kenapa kau tidak merasakan apapun? Bagaimana mungkin saya akan merasakan apapun? Seolah-olah kalau dalam sholat itu di belakang di belakang saya ada malaikat maut, kemudian di bawah kaki saya ada api neraka melewati Shiratal Mustaqim, yang jembatan Shiratal Mustaqim lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana mungkin saya ingat pada sesuatu yang lain? Ketika dalam sholat saya itu sudah tergambar di depan saya malaikat maut, kemudian di kaki saya akan ada neraka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kan itu ya. Kemudian kalau Sayyidina Ali pernah katanya kena panah itu. Sahabat Sayyidina Ali ya kena panah ya. Yang ketika Sayyidina Ali mau dicabut panah yang ada di kakinya itu, dia bilang, nanti kalau ingin mencabut, ini sahabat Sayyidina Ali, ingin mencabut panah saya, cabutlah ketika saya dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat. Ketika dalam melakukan ibadah sholat, panah ini dicabut, dia tidak merasakan apa-apa dari saking menyatunya antara hamba dengan Allah. Ya, itu sahabatnya. Kemudian Sayyidina Ali juga kalau dalam keadaan melaksanakan sholat itu ucap, dalam keadaan ucap. Ditanya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, engkau dalam menghadap kepada Allah dalam sholat, kenapa engkau melihat ucap? Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawaban Sayyidina Ali, bagaimana saya tidak ucap sementara saya menunaikan amanah yang amanah ini diberikan kepada gunung-gunung tidak mau. Ya, yang amanah ini diberikan kepada yang lain tidak mau. Bagaimana saya tidak merasa pucat menanggung amanah ini? Sementara kalau kita melaksanakan ibadah salat, banyak yang dipikirkan dalam pikiran kita ya, mikirkan cewek lah ya, mikirkan hutang lah kalau yang punya hutang, mikirkan tugas kuliah lah yang kuliah, mikirkan sesuatu yang lain lah di rumah ya, yang punya istri mikirkan istri, belum punya belanja untuk diberikan kepada istri. Banyak yang dipikirkan dalam sholat kalau kita ya. Ucap jangan ucap ya. Ucap jangan udah lunas hutangnya kalau kita bukan ucap karena ingin menghadap kepada Allah. Ini manusia bedanya, manusia dengan kita dengan merasa aman dan para nabi. Makanya mengerjakan ibadah sholat harus seolah-olah untuk pada masuk pada konsep ihsan ya. Anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Harus masuk pada konsep ihsan ketika beribadah kepada Allah. Seolah-olah kita melihat kepada Allah. Apabila kita tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihat kepada kita. Kalau kita terjadi komunikasi yang efektif antara seorang hamba yang melaksanakan ibadah sholat dengan Allah, maka tidak akan ingat apapun ya, hanya ingat kepada Allah. Apalagi kalau kita tahu makna daripada apa yang kita baca dalam sholat. Kadang kan kita tidak sadar apa yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Apalagi dalam sholat tarawih ini. Sholat tarawih biasanya orang kan kadang tidak sempurna itu Al-Fatihahnya itu. Padahal rukun itu ya. Yang paling penting itu Al-Fatihah dalam sholat. Kalau Al-Fatihahnya sudah amburadul, sudah nggak bisa dicerna apa maknanya, bukan malah tidak sah sholatnya, tapi juga membuat dosa. Ngapain harus sholat? Ya, ngapain harus sholat kalau mau cepat-cepat?
kesalahan kita kadang itu mencari masjid atau musala yang ketika salat tarawih imamnya itu cepat. Kalau cepat nggak mungkin khusyuk saudara, nggak mungkin menghayati terhadap apa yang dibaca, nggak mungkin mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah, walaupun kita tidak mengharapkan imbalan dari Allah. Makanya kan banyak katanya orang yang melaksanakan ibadah salat tapi tidak mendapatkan apa-apa ya. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi hanya mendapatkan dahaga dan haus. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, ya sudah harus beribadah kepada Allah. Kalau mau beribadah kepada Allah, hayati makna yang kita baca di dalam ibadah salat. Karena di situ ada puji-pujian dan doa. Makanya kalau dalam ibadah salat tidak berpengaruh pada kehidupan kalian, yang galau sering galau, yang marah sering marah, yang sakit hati sering sakit hati, yang suka kikir selalu kikir misalkan, yang tergesa-gesa selalu tergesa-gesa, berarti kan tidak berefek apapun, tidak berpengaruh apapun salat yang kita lakukan. Tengoklah salatnya apakah sudah benar dan baik. Jangan-jangan salat kita tidak baik dan tidak benar. Padahal kalau salatnya baik dan benar, janji Allah kita tidak akan galau, tidak akan mudah sakit hati, tidak akan kikir, tidak akan tergesa.